Pendeta belajar hukum, perdata dan pidana, pembekalan untuk menghadapi sikap intoleransi beragama. Pegangan kami Februari 6 Maret 2023 bertempat di GPDI Cinere, Depok, Jawa Barat. Penggembalaan Pendeta John Kencem diadakan pembekalan untuk 90-an paralegal yang kesemuanya adalah pendeta-pendeta, tepatnya adalah anggota MD, KSB Biro, KSB KD, KSB Majelis Wilayah yang berjumlah 17 wilayah di seluruh Jawa Barat. Pembekalan kali ini sebenarnya adalah follow up dari pendidikan paralegal yang diadakan sebulan sebelumnya, 6 Februari 2023 di GPDI Philadelphia, Mekarsari, Bekasi. Penggembalaan Pendeta Taufik Katiandago. Pembekalan kali ini sebenarnya lebih kepada diskusi atau sesi tanya jawab tentang hukum pidana dan perdata. Karena pada acara yang sama sebulan sebelumnya tidak dibuka ruang tanya jawab. Narasumbernya adalah Dr. Sakarias Manambe, SHMH, yang juga merupakan Ketua Tim Staf Ahli Hukum MD GPDI Jawa Barat. Didampingi Dr. Lilis Purba, SHMH, yang juga seorang advokat dan dosen. 4 jam lamanya dengan sabar dan lancar, dua narasumber ini menjawab begitu banyak pertanyaan para peserta yang semuanya adalah hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang ini. Beberapa pertanyaan yang cukup menarik perhatian diantaranya adalah masalah hibah, yakni berupa hibah tanah atau bangunan atau rumah yang dihibahkan untuk dipakai sebagai tempat ibadah. Dijelaskan bahwa apabila ada hibah seperti itu, pertama harus melibatkan notaris. Tidak boleh hanya berupa lisan atau hanya berupa surat pernyataan oleh penghibah di atas secari kertas, karena itu tidak cukup kuat meskipun bermeterai. Kemudian harus segera dibuatkan sertifikat atau balik nama selagi penghibahnya masih hidup, karena banyak kasus yang terjadi ketika penghibah atau orang tua sudah meninggal dunia, maka ahli waris, yakni anak, dapat menggugat dan membatalkan hibah tersebut. Dan seandainya anak tidak ada, maka saudara, kakak atau adik pemberi hibah tersebut dapat juga menggugatnya. Demikian penjelasan dari Dr. Lilis Purba. Lalu muncul pertanyaan baru, yakni bagaimana solusinya apabila memang sudah terjadi demikian, yakni pemberi hibah sudah meninggal dunia. Dijawab oleh Dr. Sakarias Manambe bahwa si penerima hibah harus melakukan pendekatan dan membujuk ahli warisnya, yakni anak-anak, agar mereka mau menandatangani tanah hibah itu untuk dilakukan balik nama dan pembuatan sertifikat. Dan berapa jumlah anak, sebanyak itulah tanda tangan yang dibutuhkan, kata Dr. Sakarias Manambe. Jika salah satu ahli waris keberatan dia menggugat, maka pasti kita kalah. Karena yang namanya waris ini paling ribet kami urus karena namanya waris. Anak satu di Amerika harus ada surat kuasa. Selain itu ada juga pembahasan mengenai maraknya penutupan tempat-tempat ibadah, khususnya yang di rumah-rumah. Dan Dr. Manambe menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang orang untuk beribadah. Bahkan undang-undang menjamin kebebasan setiap warganya untuk beribadah. Bahkan SKB 2 Menteri tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup tempat-tempat ibadah yang masih menggunakan rumah, karena rumah itu dianggap bukan gereja, tetapi disebut rumah doa bagi Protestan, kapel bagi Katolik, dan langgar bagi Muslim. Dan tidak ada larangan
bagi mereka yang mau beribadah di rumah doa, di kapel, ataupun langgar. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Sakarias Manambe, sebagaimana pernah juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, seperti dalam cuplikan berikut ini. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih gitu kalau kita mendengar. Pembekalan paralegal tentang hukum pidana dan perdata ini membuat hamba-hamba Tuhan semakin semangat dan berani untuk melayani pekerjaan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, melihat antusias hamba Tuhan untuk mengikuti pendidikan paralegal ini, Ketua MD GPDI Jawa Barat, Pendeta Ferdinand Rompas, berkata dalam sambutannya bahwa ke depan akan dilaksanakan lagi acara yang sama di tempat yang lebih luas, mungkin di hotel barang 2-3 hari. Tidak terbatas hanya pada KSB, tetapi melibatkan juga gembala-gembala sidang pada umumnya. Hal tersebut disambut dengan antusias oleh para peserta karena memang disadari masih begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh hamba Tuhan dalam pelayanan baik internal maupun eksternal gereja. Untuk itulah mengapa hamba Tuhan perlu membekali diri tidak hanya dengan hukum Taurat di Alkitab, tapi perlu juga melengkapi diri dengan hukum pidana dan perdata.